Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Febrianti Sukma dari kelas D4 SKL 4B, nomor absen 9 NIM 18411500043. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merunning software FarmSet. Software FarmSet Tools dilakukan untuk melakukan tata kelola program yang ada di FARM40. Kali ini saya akan menjelaskannya secara offline, yang mana kali ini saya akan menjelaskannya software ini nanti tidak terhubung langsung ke alatnya, seperti itu. Kita lebih dahulu buka programnya dari file yang sudah terunduh di LMS. Kemudian kita buka folder yang FarmSet Tools untuk membuka aplikasi FarmSet Tools. Nah, kita pilih yang ekstensinya itu application. Kita running software FarmSet Tool-nya. Nah, ini merupakan software FarmSet Tool. Kemudian kita pilih open untuk membuka programnya. Nah, untuk membuka programnya kita pilih folder yang program FarmVF2. Nah, kita pilih yang ekstensinya itu VF2. Kita open. Kemudian kita isikan password ini dengan angka 2. Selanjutnya kita apply. Nah, ini merupakan program FarmSet Tool VF2 dan ini merupakan tampilan fitur-fiturnya itu apa saja yang ada pada FARM40 mikroprosesornya. Nah, yang di kolom kiri ini merupakan fitur-fitur yang ada pada FARM40 mikroprosesornya. Kali ini saya akan menjelaskan 5 menu yang ada pada FARM40 mikroprosesornya ini pada software FarmSet Tool. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah rasio CT. Nah, pada FARM40 ini input sensingnya itu berupa arus dan tegangan. Nah, nanti ketika kita praktek real di lapangan itu tidak bisa secara langsung, jadi membutuhkan sensor. Nah, sensornya itu apa? Untuk sensor tegangan itu berupa PT, dan untuk sensor arus itu menggunakan CT. Nah, bagaimana cara men-settingnya rasio dari CT dan PT tersebut? Itu dengan cara kita memilih menu scaling. Nah, kita pilih menu scaling untuk men-settingnya. Nah, di menu ini nanti kita dapat mengubah rasio transformasi dari CT maupun rasio transformasi dari PT. Untuk rasio transformasi dari CT itu bisa saja 100:5, 800:5, 1000:5, seperti itu, dan begitu juga dengan PT. Nah, untuk itu kita perlu men-setting rasio transformasinya dari CT dan PT. Kemudian misalnya saya merubah rasio CT itu, ini saya ganti dengan 1000:5. Nah, ini rasio transformasi CT-nya sudah berubah. Kalau ingin mengubah rasio dari transformasi dari PT juga sama di sini. Nah, ketika nanti kita setelah mengedit itu harus klik yang Read Current View to Device ya. Jadi nanti setelah mengedit pasti akan muncul berwarna merah seperti ini. Kemudian kita read. Nah, ini tidak bisa karena kita melakukannya secara offline, tidak terhubung langsung ke alatnya. Nanti kalau kita langsung real di lapangan itu akan bisa seperti ini, nanti bisa dilakukan. Jadi nanti setiap kita melakukan pengeditan itu harus dilakukan setelah melakukan pengeditan itu harus kita klik read tadi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memonitor harmonisa. Nah, untuk memonitor harmonisa kita dapat memilih menu Current Harmonics. Nah, harmonisa ini kita dapat melihat THD-nya itu berapa, total harmonic distortion-nya dalam persen maupun individual harmonik untuk masing-masing arusnya. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini dapat dilihat juga yang berwarna merah ini merupakan menunjukkan spektrum frekuensi dari harmonisanya. Tanpa peralatan pun kita dapat mengukur harmonisa 1, 3, dan lain sebagainya.
mengapa ini nilainya 2 semua? Dikarenakan kita praktek kali ini itu secara offline. Ketika FAM 40 nanti dipasang real di lapangan, maka nilainya yang 2 ini nanti akan berubah menyesuaikan dengan tipe beban yang tersambung ke penyulang. Selanjutnya, menu yang ketiga adalah menu yang digunakan untuk memonitor pasor arus. Nah, itu dengan memilih menu pasor diagram. Pasor arus ataupun pasor diagram ini untuk mengetahui apakah nilai tegangan dan arus itu seimbang atau tidak. Nah, ini nilainya 0 semua karena kan ini prakteknya itu secara offline, tidak terhubung ke beban. FAM 40 ini tidak terpasang secara real di lapangan seperti itu. Ketika nanti FAM 40 ini nanti terpasang real, itu pasornya nanti akan menyesuaikan. Misalnya kalau 3 fasa ya, misalnya pasornya nanti bisa saja fasa R nanti pasornya 0, fasa S pasornya berubah jadi 110, dan pasor T nanti bisa juga berubah jadi 240 seperti itu. Kita juga bisa melihat secara real time dan dari pembebanan apakah seimbang atau tidak, dan juga dengan kita melihatnya pembebanan seimbang atau tidak itu dengan cara kita melihat pasor diagram. Kemudian dalam pemasangan konfigurasinya CT itu dilengkapi dengan ZCT. Jadi kita dapat melihat arus urutan nolnya itu atau arus netralnya itu berapa, seperti itu. Selanjutnya ada juga pemasangan PT, itu konfigurasi yang digunakan untuk mengukur tegangan nol. Nah, dalam wiringnya itu menggunakan wiring open delta connection. Ketika menggunakan wiring tersebut, kita dapat melakukan nanti tegangan urutan nol itu dapat ditampilkan juga. Selanjutnya adalah menu yang keempat, kali ini akan melakukan setting OCR. Nah, untuk melakukan setting OCR yaitu kita pilih menu yang protection. Nah, di menu protection ini ada beberapa yang digunakan untuk proteksi. Nah, salah satunya adalah overcurrent delay. Nah, kali ini kita akan men-setting OCR, maka dari itu kita pilih yang overcurrent ini ya untuk men-setting OCR-nya. Nah, kemudian di OCR ini OCR overcurrent stick 1, dan ini adalah kodenya, ada kodenya 50/51. Itu apa maksudnya? Itu adalah kode proteksi untuk relay arus lebih. Kemudian ketika kita mau mengedit settingan dari OCR ini, kita harus mencetak enable ini. Nah, ini harus dicentang. Kemudian ada beberapa pilihan setting, antara lain ini kita edit. Nah, untuk pick up setting ini kita dapat mengedit arusnya itu berapa. Kemudian ada juga yang delay curve family. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa delay curve family, ada definite time, ada EAC, terus ada juga yang EAAA dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya memilih yang EAC. Kemudian kita juga dapat men-setting delay type-nya. Nah, ini juga dapat disetting. Nah, ini disesuaikan juga dengan tipe delay curve family-nya. Nah, untuk ini ada normally inverse, very inverse, extremely inverse, long time inverse juga. Nah, kita pilih yang normally inverse, jadi disesuaikan ya dengan delay type-nya atau jenis relay-nya. Kemudian ada juga yang inverse time coefficient K. Ini kita mendapatkannya itu dari perhitungan koordinasi proteksi. Seperti itu. Kemudian ada juga ini maksudnya bagaimana yang grup 1 dan grup 2. Itu maksudnya adalah grup 1 dan grup 2 ini memiliki fungsi masing-masing. Jadi fungsinya itu tidak sama. Untuk grup 1 itu misalnya kita fungsikan untuk saat beroperasinya itu atau aktifnya itu saat keadaan waktu beban puncak, misalnya seperti itu. Kemudian
kita misalkan untuk grup 2 itu nanti aktifnya atau beroperasinya itu saat keadaan LWB, luar waktu beban puncak, seperti itu ya. Nah, OCR ini ada beberapa stage, yaitu stage 1, 2, dan 3. Mengapa ada 3 stage? Nah, ini difungsikan untuk melakukan koordinasi proteksi dengan baik. Nah, ini merupakan OCR stage 2. Di OCR stage 2 ini ketika kita mau mengeditnya itu harus dicentang juga. Kemudian di OCR stage 2 ini hanya ada definite time ataupun hanya ada instantaneous. Jadi tidak ada pilihannya yang inverse time, normally inverse ataupun extremely inverse tidak akan dijumpai di OCR stage 2 ini. Nah, ketika nanti kita sudah mengeditnya, sudah selesai mengedit, jangan lupa kita pilih yang Break Current View to Device. Nah, nanti ini karena kita sedang offline, jadi tidak bisa dilakukan, kita stop saja, seperti itu. Nah, selanjutnya ada OCR stage 3. Nah, di OCR stage 3 ini hampir sama dengan OCR stage 2. Jadi ketika kita mau mengedit, kita lakukan centang dulu di enable. Selanjutnya di relay stage 3 ini itu hanya untuk relay instantaneous saja. Nah, relay instantaneous ini difungsikan ketika ada arus gangguan yang sangat besar. Jadi relay ini akan bekerja secara seketika. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa OCR itu ada 3 stage. Stage 1, OCR stage 1 itu ada yang digunakan adalah relay inverse. Kemudian OCR stage 2 itu definite time. Dan yang ketiga adalah OCR stage 3 yaitu instantaneous. Selanjutnya adalah setting protokol komunikasi IEC 608705103. Nah, bagaimana caranya men-setting protokol komunikasi? Nah, kita pilih yang ini protokol configuration. Nah, ketika software FAM40 ini terhubung ke alatnya, itu butuh konfigurasi protokol komunikasi. Nah, kali ini bagaimana cara kita men-setting untuk pilihannya protokol komunikasi itu kita memilih yang IEC 608705103. Nah, kita buka dahulu sebentar. Nah, ini ada protokol configuration. Setelah itu kita pilih yang sebentar. Nah, di sini kita dapat memilih yang ini. Ini kita pilih yang IEC karena tadi memintanya setting protokol komunikasi yang IEC 608705103. Jadi kita pilih untuk settingnya IEC 103. Selanjutnya kita masukkan alamat relay itu dengan, kemudian kita pilih yang ini, kemudian yang main configuration ini ya kita masukkan dengan kode alamat untuk relaynya. Ini kita dapat ganti juga kodenya, itu alamat untuk relaynya maksudnya itu 201. Kita enter. Nah, selanjutnya kemudian ketika kita sudah mengganti alamatnya, kita pilih yang IEC 608705103 ini yang data configuration ini ya. Maka muncullah tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita dapat melihat juga ada nih ya, ini ada datanya, muncul tampilan data itu berupa konfigurasi data analog dan digital. Nah, ini yang digital, dan yang bawah ini ada data konfigurasi data yang analog, seperti itu. Jadi seperti itu tadi caranya men-setting protokol komunikasi. Kita pilih dulu protokol configuration, kita pilih yang
IEC 103 karena kita menggunakan protokol komunikasi yang IEC 608705103. Setelah itu kita pilih yang IEC 608705103 yang main configuration-nya. Kemudian kita masukkan alamat untuk relaynya yaitu 201 dan jangan lupa setelah mengedit kita klik yang red karena ini offline jadi tidak bisa. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu kita bisa memilih menu yang IEC 608705103 yang data configuration. Nah, di sini kita dapat melihat konfigurasi data yaitu berupa data digital dan data analog. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya atau salahnya saya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.